Oke, so hari ini kita mau bahas suatu hal yang sangat penting banget. Ada yang tahu kita mau bahas apa? Hah? Retreat. Kita mau bahas apa? Kita mau bahas soal holiness. So, thank you C. Christine kayak mengizinkan saya buat sharing di sini. Hari ini kita mau bahas satu hal penting yang sudah mengalami degradasi sepanjang itu gitu ya, selama itu. Jadi kalau dari perjanjian lama sampai sekarang, kekudusan itu udah mengalami degradasi. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ini jadi hal yang penting banget ya teman-teman, holiness nih, kekudusan. Karena sekarang kita udah nggak bisa mana kudus mana nggak kudus. Karena kita udah menormalisasi bahwa yang nggak kudus itu adalah kudus. Kenapa? Karena setiap hari kita lihat itu. Ya, jadi aku minta 20 menit ke depan teman-teman, nggak ada HP, nggak ada ngobrol kanan kiri. 20 menit aja. Karena ini satu hal yang penting. Ini yang nyelamatin aku. Firman soal kekudusan yang nyelamatin aku bisa sampai detik ini gitu. Jadi aku pengen kalian ada dalam posisi yang benar ngedengerinnya. Hatinya di sini bukan cuman fisiknya kalian, pikiran kalian arahin semua ke 20 menit ke depan, 20 sampai 25 menit ke depan tentang hal ini. Boleh ya? Bisa? Bisa? Bisa ya? Ngomong kanan kirinya fokus. Fokus. Oke, fokus. Oke. Kita mulai. Holiness. Udah. Apa yang akan kita bicarain hari ini? Next. Ini storyline-nya. Kita akan bakal 3 hal. Kita akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah apa yang terjadi di luar, what happened outside. Kita pengen tahu sebenarnya di luar itu, kekudusan itu seperti apa. Seperti apa kehidupan yang ada di luar. Gimana caranya sekarang kita melihat bahwa di luar itu sebenarnya kebenaran dan pembenaran itu hampir sama. Kebenarannya apa, tapi gara-gara kita sering ngelihat sesuatu yang menurut kita benar, kita akhirnya ngomong itu sebagai sebuah kebenaran. Nah itu namanya pembenaran. Kita pengen tahu sebenarnya yang di luar tuh kayak gimana sih? Ya gak sih? Apakah menjadi satu hal yang untuk kalian ngeliat teman kanan kiri kalian ngerokok? Apakah menjadi satu hal yang biasa untuk nonton bareng-bareng film porno? Aku mungkin akan agak sedikit banyak bahas hal-hal yang sensitif, tapi aku yakin ini jadi satu hal yang penting buat kalian. Karena itu yang terjadi. Jadi aku gak mau ngumpet-ngumpetin ada di forum untuk ngomong suatu hal yang benar-benar harusnya kalian tahu. Cuman karena kita ada di sebuah gereja, kita gak ngomong tentang apa yang ada di luar. Oke? So, be ready, aku bakal ngomong banyak banget fakta yang terjadi di luar. Oke? Yang kedua adalah kita bakal lihat diri kita. Kita akan retrospektif, introspektif juga. Kira-kira kita hal apa sih? Kita lagi ada di mana? Saat kita melihat sebuah normalisasi dosa, kita ada di mana? Kita sebagai penonton, kita sebagai pelaku, ya, atau kita sebagai orang yang ngajak mereka. Aku ulangin, kita sebagai penonton, kita ngelihat aja, oh nggak apa-apa, kita sebagai seorang pengamat tanpa ngelakuin apapun, ya. Atau kita seorang pelakunya, kita ternyata terjebak dalam sebuah situasi yang dimana kita berada dalam ketidakkudusan. Atau malah kita menjadi seorang yang udah nggak tahu tentang kudus nggak kudus, malah kita ngajak orang untuk hidup nggak kudus. Kita akan cek diri kita masing-masing. Bukan, tapi untuk ngecek kalian ada dalam posisi mana. Dan yang terakhir adalah how to chase holiness. Even kalian ada sebagai penglihat, pengamat, atau kalian sebagai orang yang terjebak di dalamnya, kita mau tahu gimana caranya kita bisa nyari kekudusan. Kita bisa kejar kekudusan. Oke? Siap? Kita dari yang pertama. What happened outside? Next. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Ini bukan data aku yang buat, bukan. Ini adalah kumpulan berbagai data. Ya, ini sebuah penelitian untuk umur 13 sampai 19 tahun. Kalian ada di rentang itu ya. 13 sampai 19 tahun. Hal pertama, 2 dari 10 remaja ngerokok. Jadi kalau misalnya ada 60 nih di sini, 12 ngerokok. Itu data ya. Kalian mungkin sering ngeliat teman kalian ngerokok. Dulu zaman aku ya teman-teman. Zaman aku kuliah dulu kayak cewek ngerokok tuh kayak jarang banget. Sekarang kalau kalian ke tongkrongan udah nge-vape cewek-cewek. Bukan berarti tiba-tiba cewek gak boleh ngerokok, cowok boleh. Enggak ya. Tapi maksudnya degradasi kekudusan udah mulai hilang aja. Mereka berdalih kalau misal orang ngerokok baik kok, gak ada orang ngerokok jahat ya. Emang iya, kita gak benci orangnya, kita benci rokoknya. Oke, 2 dari 10, 20%. 20% dari teman-teman kalian itu merokok. Ya, belum mulai ada yang lirik kanan kiri. Oke. Yang kedua, 1 dari 10 terlibat seks pranikah. It's kind of sensitive, tapi it happens. Jadi,
1 dari 10 remaja 13 sampai 19 tahun itu nggak 20 ke atas ya. Sebelum nikah, mereka udah pernah ngelakuin namanya seks. 1 dari 10. Itu faktanya. Yang terakhir 6 dari 10, 1 dari 10 terlibat seks pranikah. Tambahan setiap kasus seks pranikah 1 dari 9 itu ceweknya mengalami kehamilan. So you stop your dream at 13 or 19. Kalian menghentikan mimpi kalian di sekitar umur itu. Kan shameful ya, maksudnya sedih banget gak sih? Patetik. Menyedihkan sekali fakta yang ada. 6 dari 10 terpapar pornografi. Cewek dan cowok. Surprisingly same number. 6 dari 10. 6 dari 10 teman-teman. 10%. Dari 100 orang, ada 60 orang yang terpapar sama pornografi. Dan itu hal yang biasa. Karena udah ngelihat hari-hari, udah ngelihat temen kayaknya itu jadi satu hal yang happy gitu. Kayak udah biasa aja. Ada yang lagi viral, biasa aja. Karena apa? Karena udah ada degradasi kekudusan. Zaman orang tuaku dulu kayak gini nih, ngerokok aja kayak mikir banget gitu zaman orang tuaku dulu gitu. Kayak udah biasa aja orang. Pornografi, seks pranikah. Angkanya semakin hari semakin bertambah. Kalau lagi banyak hal, tapi aku cuman paparin yang ini. 1 dari 58 orang umur 13 sampai 19 tahun pakai narkoba. It happened. Berapa ribu orang anak-anak kena kekerasan seksual. Bullying di sana, bukan dari orang yang lebih tua maupun sepantaran. It happens. Itu yang kalian akan hadapi. Sekeluar ini, kalian mungkin akan nemuin orang-orang kayak di atas. Ya gak? Keluar dari sini. Kalian akan nemuin banyak hal. So, dunia itu gak yang seindah yang kita bayangkan. Karena sebenarnya kita udah mulai kabur tuh. Antara kebenaran sama pembenaran, antara kekudusan sama ketidakkudusan. Aku harap kalian dengerin ya dari sini sampai ujung, sampai yang di belakang-belakang. Teman soundman, teman-teman lighting dan juga chorus board semua dengerin. Karena ini hal yang penting banget untuk kalian. Oke, ini yang terjadi di luar. Sekarang kita cek diri kita sendiri. Next. Kita mau lihat diri kita sendiri, bukan sebagai sebuah penghakiman, tapi kita mau cek kita ada di mana. Kita di mana nih? Yang pertama adalah apakah kita menormalisasi dosa itu? Kak, temenku sekumpulan udah rokok, ya kali kagak nge-vape. Ya gak sih? Itu menormalisasi. Masa ngajak nonton film porno terus aku sendiri diem di luar gitu nonton yang lain gitu atau main yang lain. Jadi kalian menganggap itu jadi satu hal yang aman aja. Karena udah biasa. Gak sih? Teman-teman cerita soal pertama kali first kiss-nya mereka di umur kalian. Itu jadi kayak wah. Gak sih? Itu terjadi. Dan kalian ada di mana? Kalian sebagai yang wah-wah-wahnya atau kalian yang sebenarnya lari, nggak ada di situ. Atau kalian menghindari pergaulan itu. Kalian ada di mana? Kalian ada yang tambahin bumbunya, tambahin kecapnya, tambahin ladanya jadi tambah heboh ceritanya. Karena itu jadi satu hal yang normal. Di sekarang itu udah normal. Cek diri kalian ada di mana. Dan yang terakhir, cek diri kalian punya rasa lapar gak sih sama Tuhan? Datang ke gereja karena disuruh, pelayanan karena pengen fame, pelayanan karena pengen deketin A, B, C, D. Apa? Sekarang kalian lapar gak sih sama Tuhan? Kalau kalian udah gak lapar sama Tuhan, something happen. Aku dulu adalah orang yang paling males deket sama orang, maksudnya ketemu orang baru. Paling males. Karena apa? Karena aku harus bersosialisasi, aku harus menunjukkan muka aku senyum yang ramah gitu ya. Tapi ternyata Tuhan pengen itu. Ada satu waktu itu aku ingat sharingnya Kak. Itu ngomong kalau misalnya Tuhan ada, Tuhan ciptain kita untuk jadi berkat buat orang lain. Tapi kalau kita nggak hadir buat orang lain, gimana Tuhan mau menggenapi? Itu yang ngebuat aku mungkin agak sedikit terbuka gitu ya dengan orang-orang baru. Karena apa? Karena pengen menuhin kebutuhan itu. Nah sekarang kalian apa nih? Kalian ada di dalam posisi apa? Kalian lagi lapar atau enggak? Kalau kalian lagi full sama sesuatu yang ada di dunia, kalian lagi full sama cerita teman kalian lagi full sama teman-teman
dan yang suka ngerokok, yang suka porno, itu apa? Itu kalian lagi full di situ, jadi kalian nggak butuh Tuhan. That's why tanya, kalian tuh lagi cinta nggak sih sama Tuhan? Kalian tuh lagi lapar nggak sih? Ya, 1 menit kalian retrospektif diri kalian, kalian ada di mana? Oke? Dimanapun kalian berada, hal yang ketiga yang mau kita bicarain adalah soal chase holiness. Next. Either kalian sebagai pengamat, either kalian sebagai orang yang terjebak, either kalian sebagai orang yang ngajak. Next, boleh? Hal pertama yang harus kalian lakukan kalau kalian ngelakuin dosa adalah repent quickly. Tobat cepet-cepet. Secepat itu teman. Tobat cepet-cepet. Jatuh tobat. Percayalah teman-teman. Kalau kalian ngerasa ngelakuin segala sesuatu terus nggak ada ngerasa bersalah, itu alarm yang gede banget. Kalian ngelakuin sesuatu yang salah, aku yakin kalian tahu mana sebenarnya mana yang salah, mana yang enggak. Tapi kalau kalian ngerasa kalian saat ngelakuin sesuatu tuh kayak aman aja, ngelakuin aja, nggak usah datang ke Tuhan, itu alarm. Karena kalian udah menormalisasi yang namanya dosa. Repent quickly, satu hal, cepet. Aku mau ngasih tahu, Daud itu man after God's heart. Orang kesayangannya Tuhan yang ada di dunia. Israel sampai dipecah jadi dua. Israel cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara dia cinta sama Daud. Secinta itu Tuhan sama Daud. Ya, secinta itu Tuhan sama Daud. Daud kesayangannya Tuhan. Pernah buat dosa? Pernah. Apaan dosanya? Asusila dosanya. Diceritain dikit, di 2 Samuel 11, ini gak ada di sini. 2 Samuel 11, dia lagi sendirian di istana karena dia nyuruh Panglima Yoab nyerang, aku lupa negara mana, tapi dia sendirian di sana. Kesendirian itu adalah peluang paling besar buat iblis datang. Jadi waktu itu dia sendirian, dia lihat istana yang gede, dia ngelihat Batsheba mandi. Gak bisa nahan, sendirian, terjadilah tidak diinginkan itu. 2 Samuel 12 diingetin sama Nabi Nathan kalau dia bersalah. Hal pertama yang waktu dikasih tahu yang dia lakukan saat dia tahu kalau misalnya dia bersalah apa? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan ayat 13 apa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ngaku, minta ampun. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu engkau tidak tahu. 2 Samuel 12 ayat 6, Daud memohon kepada Daud berpuasa dengan keras. Right after it, setelah dia tahu kalau dia berdosa, dia lakukan apa? Dia puasa, dia berdoa. Lihat itu apa? Dia merendahkan diri dengan cara dia tidur di tanah, seorang raja. Pertama kali kalau kalian ngelakuin dosa, yang harus pertama kali kalian lakukan adalah apa? Hai teman-temanku, bangkit. Katakan kanan kiri kalian bangkit. Kurang kenceng, bangkit. Bangkit. Ya. Ini bukan tentang seberapa sering kalian jatuh, tapi seberapa sering kalian bangun. Aku ulangin, ini bukan tentang seberapa sering kalian jatuh, tapi seberapa sering kalian bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, next. Lari, run, lari. Jangan komik. Saat Daud sendirian terus dia mengizinkan dirinya kompromi, jadilah Batsheba dan anak dari mereka berdua mati. Ya. Tapi yang paling penting untuk dosa seperti ini yang harus kalian lakukan lari. Teman-teman lari. Bisa ngadepin para cowok. Lari. Ya, sebisa mungkin lari. Ada dosa yang mau ngajak kalian nonton-nonton film yang gak benar. Kalian lagi sendirian di kamar, tiba-tiba kayaknya enak nih situs ini nih. Enak nih buka yang ini nih. Nah itu lari teman-teman. Lari, mau literally lari gak apa-apa beneran. Literally lari aja gak apa-apa. Tiba-tiba jogging siang-siang gak ada masalah. Tapi yang penting jangan di situ. Tidur tiba-tiba udah tidur aja. Pada kalian buka hal-hal yang gak benar. Hal yang pertama jangan kompromi. Hal pertama yang aku pelajari saat dosa itu datang aku lari. Dosa yang kayak ginian tuh yang Daud coba lakukan itu aku lari. Apa yang dilakukan sama Yusuf waktu dibujuk sama istrinya Potifar? Kejadian 39 ayat 12. Perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, ini udah ada kontak fisik. Istrinya udah kebelet banget nih istri Potifar nih. Akhirnya apa yang dilakukan Daud? Dia tinggalin bajunya, yang terakhir ngomong lari ke luar. Kalau Yusuf gak jadi lari keluar, jadilah itu. So hari ini teman-teman, cowok dan cewek, saat datang tiba-tiba sebuah perkumpulan yang
gosipin sesuatu itu pasti nikmat, lari. Lari selari-larinya. Jangan biarin diri kalian diam di situ. Oke, so yang pertama repent quickly, tobat cepet-cepet. Kalau kalian belum sampai dosa, larilah teman. Lari. Lari. Yang kedua lari. Yang ketiga, feel yourself with God. Ini bukan ini bukan apa ya? Ini bukan klise Kak. Bukan, ini standarnya kalian. Feel yourself with God. Aku mau cerita satu orang yang menurut aku nih levelnya udah dewa banget. Itu dewa banget. Dia orang buang di Babel, terus tiba-tiba dia bijakannya, kedekatannya sama Tuhan, setia, dia akhirnya dimasukin di orang keduanya Raja Darius. Orang kedua, orang buangan, orang kedua, kontradiktif ya. Orang buangan sama orang kedua di istana itu kontradiktif ya. Buangan, orang kedua, kontradiktif. Tapi dia ngelakuin itu. Sampai pada akhirnya kalau kalian baca Daniel, kayak sempurna. Daniel 1 dia ngomong kalau misalnya dia menjiskan diri dari apa? Dari raja, dari anggota raja dia gak mau. Dari hal kecil teman-teman, dari hal kecil bohong, nyontek, lihat yang bukan, yang semi-semi bukan porno. Dari situ, dari hal kecil, setia dulu dari hal kecil. Kalau kalian bisa ngalahin itu pasti kalian gak mengizinkan diri kalian untuk menghadapi satu hal yang lebih besar, godaan. So setia dalam hal kecil. Even makan loh. Hal kecil banget. Tapi dia feel himself with God. Yang terakhir Daniel 6 ayat 10 dia ngomong tentang apa? Itu cerita tentang dimana saat dia jadi orang kedua, semua orang asli Babel itu benci sama dia. Sampai pada momen dimana gimana caranya semua orang yang ada di negeri itu harus nyembah Raja Darius. Selain Raja Darius, kalau dia nyembah Allah lain atau orang lain, dia akan masuk ke gua Akbar, gua singa, ya, masuk ke gua singa. Dan apa yang dia lakukan? Setelah pengumuman itu ada, ia berlutut 3 kali sehari dan berdoa serta memuji Allahnya. Seperti apa? Yang biasa dilakukannya. So teman-teman, mengisi hidup kalian dengan Tuhan, mengisi hidup kalian dengan cintanya Tuhan, itu ngebuat kalian tuh gak ngelirik sekali namanya dosa. Tenang yang udah mau gelisah, kita punya 3-5 menit lagi. Setelah itu tugas kalian minta kalian teman-teman, kalau misalnya mau kita ulang, pertama yang harus dilakukan, kalau kalian mau mengejar yang namanya kekudusan, apa yang pertama? Apa? Repent quickly, tobat cepet-cepet ya. Tobat cepet, katakan kanan kiri. Tobat cepet, yang kenceng tobat cepet ya. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua? Lari, bukan jogging, lari beneran. Lari, katakan kanan kiri lari. Yang kenceng, depan aku belum lihat. Victor ngomong ke Arga, lari gak? Lari. Lari, jangan malah didiemin. Lari, jangan malah tambah nikmatin gitu. Enak sudah, begini saja. Ya emang enak dosa ya. Siapa bilang dosa gak enak? Lari tapi. Impactnya gak enak. Yang kedua lari. Yang ketiga? Berdoa. Ada tadi aku dengar di sebelah kanan katakan doa, benar. Amin. Kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau isi hidup kita sama Tuhan. 3 hal ini yang kalian pegang untuk bisa ngejar holiness. Teman-teman, next. Holiness is a progress. Holiness ini harus kita kejar. Ini anak-anak care relasi harusnya tahu sih ya. Ini beberapa kali aku ngomongin sama kalian. Holiness is a progress. Kekudusan itu adalah sebuah pertumbuhan. Ada progresnya. Gak bisa nih tiba-tiba kalian bilang lah ya, ada yang ngerokok gitu misalnya. Temanku ngerokok deh, ada pernah temanku ngerokok. Gak bisa tiba-tiba dia langsung sesaat setelah aku bilang berhenti merokok, dia berhenti merokok, enggak. Kalau misalnya dia bergerak dari 1 pak jadi 2 batang, jadi 1 batang, jadi sampai akhirnya selesai, itu namanya kekudusan. Jadi kekudusan tuh bukan tiba-tiba kalian suci, sempurna gitu, enggak. Kekudusan tuh progres. Aku udah ngingetin sama teman-teman di relasi soal sate, saat teduh. Iya. Di sini siapa yang saat teduh? Kalau saya boleh tahu angkat tangannya. Ayo guys, ini 60 yang datang. Masa 1 dari 60? Ini 2 dari 10 aja ngerokok, masa 1 dari 60 saat teduh? Coba kalian. Siapa di sini saat teduh?
Oke, aku bilangin, saat teduh itu kadang-kadang kita ngerasa momen kita sama Tuhan kayak ngerasa gini, Kak, kalau aku saat teduh pas aku di motor, nah gimana tuh saat teduh pas di motor? Kalau kalian tiba-tiba setiap kali di motor nyembah Tuhan sih nggak apa-apa ya. Cuman saat teduh itu adalah aku ingetin sama anak-anak di care juga. Ada yang tahu anaknya ada yang mau ngomong? Malu, mukanya langsung nunduk gitu ya, takut gitu. Saat teduh itu same time, same place, daily. Terima kasih Kloren. Same time, same place, daily. Tempatnya sama, waktunya sama, dan setiap hari. Karena kalian lagi bangun mesbah. Kalian gak yang lagi tiba-tiba butuh Tuhan sekedap aja gitu ya. Sekedap tuh bahasa Indonesia. Sebentar aja. Kalian gak ada yang tiba-tiba butuh Tuhan cuma set gitu selesai. Enggak. Ini lagi bangun mesbah. Same time. Ulangin. Same time, same place, daily. Itu saat teduh tuh. Kalau kalian datang ke Tuhan setiap waktu di tempat yang sama. Di jam yang sama. Setiap harinya. Itu kalian lagi bangun mesbah. Dan itu kalian akan mendapatkan sebuah progress. Holiness is a progress. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oke? Next, yang terakhir. Ini tadi kayak ada yang di depan. Ya, ada yang di depan ya. Tadi tulisannya holiness, ini aku taruh di belakang. Teman-teman pemain musik boleh maju. Waktu itu aku nggak punya waktu banyak. Keisha cuma ngasih aku 20-25 menit. Tapi aku harap kalian tahu bahwa di luar itu kejadiannya nggak seindah yang kalian bayangin. Dan keputusan akhir itu selalu ada dari orang, dari kalian, dari diri kalian sendiri. Aku ibaratkan kayak kita lagi naik mobil, kalian lagi bawa mobil. Di sini kelihatan ya, ada orang lagi bawa mobil? Kelihatan? Kelihatan ya? Kita nggak bisa tahu tuh kapan hujan datang. Kita nggak tahu kapan badai bisa datang. Kita nggak tahu kapan ketidakkudusan tuh nyerang kita. Tapi datang aja itu hujan. Pilihan kita cuma dua. Kita mau tetap jalan sambil nyalain wiper, atau kita mau tetap biarin kaca depan kita kena hujan. Penglihatan kita kabur nggak? Memungkinkan nggak sih kita untuk jalan jauh?